Itulah yang disebut Jakarta Baru, ya. Menghadirkan hal-hal yang dulu tidak ada menjadi ada, memanusiawikan yang dulu mungkin terabaikan menjadi lebih terasa. Negara hadir kepada orang-orang yang bermasalah. Dulu di Bandung, nanti akan saya terapkan di Jakarta juga. Kami punya program kredit tanpa bunga, berbunga tanpa agunan buat mereka yang tidak punya agunan, untuk masyarakat paling duafa. Lah kamu ngomong apa? Iya, ini tuh kamu baru nyampe. Bang, rumah gedongan rumahnya Belanda. Kami datang kemarin supaya tahu apa tujuannya. Jadi abang pengen tahu? Belum tahu. Bang, di sini. Lu pengen tahu bawa siapa? Bawa siapa? Bawa Babe Ridwan Kamil. Babe manggil ntar mah. Babe ya? Iya. Dia kagak ngeliat kaki gua di depan. Terus gua taruh belakang. Tar dulu. Hari ya. Baik. Kalau pantun saya tulis sendiri di saat acara. Kami ingin Jakarta ini bebas polusi. Kami ingin Jakarta ini antara tempat kerja, tempat bekerja dan domisili tidak terlalu jauh, sehingga mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, bisa jalan kaki ibaratnya, bisa menabung dan lain sebagainya. Kami ingin Jakarta tidak hanya terpusat di Sudirman Tamrin saja. Kita ingin membawa pemerataan, maka banyak program-program yang sebenarnya sudah saya lakukan karena mirip-mirip Pak permasalahan perkotaan, akan kami duplikasi, kami sajikan ulang dalam konteks yang lebih besar. Dulu kami punya program memberdayakan RW, RW-nya diberi anggaran, nanti insya Allah juga kita sama. Sehingga pembangunan di level RW diberi anggaran dari pemerintah, sehingga Pak RW bisa melakukan inisiatif-inisiatif kepemimpinan membereskan Jakarta di hampir 3.000-an RW bergerak bersama kali 5 tahun. Bapak Ibu bisa menyaksikan perubahan luar biasa. Insya Allah. Kami ingin Jakarta juga menjadi lebih bahagia. Ya. Nanti kita ingin Jakarta lebih humanis. Insya Allah ada program nanti anak sekolah harus punya sahabat lansia. Ya. Sebulan sekali lansianya dikunjungi oleh anak sekolah, dibawa makanan, selfie-selfie, sehingga terjadi transfer komunikasi antar generasi. Sehingga mereka tidak hidup dalam generasinya, tapi mendapat kearifan dari orang tuanya. Kita ada program membahagiakan seperti itu. Kita sedang mempersiapkan namanya mobil curhat, ya. Sebuah kendaraan isinya konselor, psikolog, psikiater, diperbanyak di mana-mana, sehingga kesehatan mental orang stres bisa curhat, yang selama ini mungkin curhatnya ke HP, ya, IG story. Kita ingin Car Free Day tidak hanya di Sudirman Tamrin, tapi di seluruh kecamatan kita bikin, sehingga kebahagiaan bisa merata, tidak usah jauh-jauh ke tengah kota. Kita akan ada Car Free Night malam hari sebulan sekali, supaya UMKM di wilayah antar kampung kita promosi dengan bazar malam, tawuran kita selesaikan dengan komunikasi, festival budaya antar anak kampung. Ya. Nah, cara-cara kemanusiaan inilah yang mungkin selama ini belum ada, akan kami hadirkan. Kita juga ingin 3 kali lipatkan hijaunya Jakarta, supaya keteduhan yang ada di tempat ini di Batu Apus bisa juga hadir di Jakarta Utara, Jakarta Barat yang saya survei ternyata masih banyak gersang. Tapi bedanya nanti setelah rimbun seluruh Jakarta, pohon-pohonnya kami pilih yang menyerap polusi.
Nah, itu salah satu cara ilmiah kami nanti mengurangi polusi melalui natural pengetahuan ya. Dan banyak lain sebagainya, termasuk untuk mengendalikan banjir di utara, tapi bukan bendungan Bapak Ibu, tapi bentuknya adalah sudah ada rumah, perumahan, ada pasar dan lain sebagainya. Jadi ruang hidup baru. Itulah yang disebut Jakarta Baru. Ya. Menghadirkan hal-hal yang dulu tidak ada menjadi ada. Memanusiawikan yang dulu mungkin terabaikan menjadi lebih terasa. Negara hadir kepada orang-orang yang bermasalah. Dulu di Bandung, nanti akan saya terapkan di Jakarta juga. Kami punya program kredit tanpa berbunga tanpa agunan buat mereka yang tidak punya agunan. Untuk masyarakat paling duafa. Syaratnya itu mengajukan bantuannya berlima, walaupun nggak punya agunan. Sudah 20.000 di Jawa Barat mendapatkan kebaikan ini. Jadi kalau satu macet 4 tanggung jawab kira-kira gitu ya. Nah inilah konsep-konsep dari ekonomi mikro sampai kotanya akan kita desain misalnya menjadi kota global. Ciri kota global itu adalah warga asing merasa nyaman dan kangen dengan kota Jakarta. Karena global ini adalah pergaulan. Salah satu yang akan disempurnakan adalah mendefinisikan Jakarta sebagai kota wisata dunia yang hari ini belum terlalu kelihatan. Jadi kota dunia itu satu paling gampang, ada bis wisata warna-warni. Di kota ini belum ada. Ya. Sehingga kalau saya turis dari mana, yuk sehari mau keliling tuh kan agak bingung. Nanti mungkin kita sempurnakan konsep itu. Nanti pariwisatanya tidak hanya yang gemerlap hiburan, tapi juga kampung-kampung kita tata supaya ada wisata kampung. Boleh tinggal di rumah kampung. Itu saya lakukan juga sebagai Gubernur Jawa Barat. Sehingga orang tidak tinggal di hotel mewah, dia menginapnya di rumah warga, bayar 300.000. Kelebihannya makan paginya sambil gosip dengan si ibu rumah itu kan. Atau tahun depan datang lagi menjadi menantunya kan. Jadi itulah ekonomi sila kelima yang akan kami bawa. Yang konglomerat kaya silahkan asal sesuai aturan. Tapi yang mikro, yang duafa dibantu dari kredit tanpa bunga tanpa agunan, dimartabatkan kampungnya menjadi tujuan wisata kan. Termasuk kami juga ingin mengadakan sekolah buat ibu, ya, buat emak-emak, agar emak-emak bisa berbisnis di era digital hari ini. Gak usah keluar rumah, cukup membuat masakannya dilebihin, lebihnya dijual via online. Nah, hal-hal kecil itu kami insya Allah kami perhatikan, sehingga kesejahteraan terasa di rumah tangga, di anak-anak, kebahagiaan di level RW, sampai ke sekolah besar yang megah, termasuk kawasan Monas yang ditinggalkan oleh perkantoran pemerintahan mau diapakan kan. Nah, jadi kurang lebih itu ya. Kepal semuanya baik. Silakan diabadikan dulu 3, 2, 1. Kedua, Jakarta Maju. Oke. Indo lagi ketiga, menang. Siap-siap juga kepada